Saudara, proses rangkaian ibadah haji usai. Jemaah haji pun mulai pulang ke tanah air. 385 jemaah haji kloter kedua debarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang Selasa pagi. Selasa pagi sebanyak 385 jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan tiba di asrama haji Sudiang Makassar. Dengan pelayanan maksimal ramah lansia, PPIH Makassar sigap menyambut jemaah yang baru turun dari bus. Kursi roda sudah disediakan untuk melayani jemaah haji lansia menuju aula penerimaan Arafah asrama haji Sudiang untuk proses lebih lanjut sebelum diserahkan ke PPIH daerah masing-masing. Di Palembang, Sumatera Selatan, kepulangan kloter pertama ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Sumatera Selatan setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Jemaah langsung sujud syukur sesaat setelah turun dari tangga pesawat. 443 jemaah yang tiba terdiri dari 438 jemaah haji, 1 petugas penyelenggara ibadah haji daerah, serta 4 petugas kloter. Mayoritas jemaah berasal dari Kabupaten Oku Timur, sementara 1 jemaah berasal dari Kabupaten Banyu Asin. Setelah proses di bandara rampung, jemaah akan transit sementara di asrama haji Sumsel sebelum kembali diberangkatkan ke daerahnya dengan menggunakan bus. Sementara itu jemaah haji khusus Patuna tiba di Mekah dari Mina, Arab Saudi. Mereka akan melanjutkan ibadah di Mekah usai puncak haji. Rangkaian puncak haji di Mina, Arab Saudi telah berakhir. Kini jemaah haji khusus Patuna telah tiba di Mekah, Arab Saudi untuk melanjutkan ibadah di Masjidil Haram. Lebih dari 200 jemaah yang tergabung dalam rombongan terakhir ini akan menghabiskan waktu di Mekah sebelum kembali ke tanah air. Tenang Ibu, aku di belakang, ngerekam. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kegiatan haji khusus Patuna di Mekah, Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Meirita Effendi dan juru kamera Diah Megasari yang tergabung dalam jemaah haji khusus Patuna. Assalamualaikum, Meirita, sudah tiba di Mekah lagi. Apa saja kegiatan hari ini? Bagaimana suasana di sana? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan, alhamdulillah kemarin sore kami rombongan terakhir dari jemaah haji khusus Patuna Travel sudah tiba kembali di Mekah dan sudah bisa melakukan ibadah-ibadah salat wajib di Masjidil Haram. Ini saya disclaimer sedikit, informasi sedikit bahwa saya melaporkannya sambil berjalan karena saat ini kami sedang berkeliling berziarah di sekitar Masjidil Haram. Tadi kami berjalan melewati rumah salah satu sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq yang sekarang sudah menjadi sebuah masjid. Kemudian tadi kami juga melewati sebuah tempat yang disebut Jabal Abi Qudais, itu adalah istana begitu ya, istana dari kerajaan Arab. Dan dahulunya tempat itu adalah tempat Nabi Ibrahim mengumpulkan manusia di kala itu untuk menyebutkan perintah untuk berhaji seperti yang tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 27. Dan ini saya mau sedikit memperlihatkan, ini di belakang saya adalah Gate As-Salam atau pintu As-Salam. Tadi dijelaskan bahwa pintu As-Salam ini adalah pintu yang kerap digunakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke area Masjidil Haram. Nanti kami juga akan mengunjungi rumah tempat lahirnya Rasulullah, kemudian juga ada rumah Ibunda Khadijah, kemudian beberapa tempat-tempat penting yang berada di sekitar Masjidil Haram. Adapun kegiatan seluruh jemaah haji khusus Patuna selama berada di Mekah kurang lebih 4 hari, kami diminta untuk memaksimalkan waktu, melakukan sholat wajib selama 5 waktu di sini, kemudian sholat sunnah, dan memperbanyak ibadah-ibadah di Masjidil Haram karena ini adalah waktu terakhir kami sebelum nanti bertolak kembali ke tanah air. Kemarin sore kurang lebih ada lebih dari 200 jemaah haji khusus Patuna Travel yang menjadi rombongan terakhir tiba di Mekah setelah kami kurang lebih berada 10 hari di Mina untuk melakukan puncak haji, rangkaian puncak haji. Dan nanti sebelum kami meninggalkan Masjidil Haram, kami akan melakukan tawaf wada terlebih dahulu atau tawaf perpisahan di sini, baru kemudian bertolak ke tanah air. Dan ada sedikit pemandangan yang ingin kami sampaikan selama
sejak kemarin kami berada di sini, orang-orang atau jemaah-jemaah yang memutar atau bertawaf di sekitar Ka'bah masih dalam posisi rangkaian haji. Artinya tidak semuanya berihram. Kalau di waktu biasa, siapapun yang bertawaf adalah harus menggunakan ihram, terutama bagi laki-laki. Terlihat begitu ya perbedaan ihramnya, karena kalau bagi wanita ihramnya seperti pakaian biasa yang menutupi seluruh aurat, tetapi bagi laki-laki adalah sepasang kain putih tanpa jahit. Tapi di momen haji ini bertawaf bagi laki-laki masih bisa menggunakan pakaian biasa karena ini masih dalam rangkaian ibadah haji. Jadi begitu berwarna kami melihat di sekitar Ka'bah yang bertawaf begitu padat, begitu berwarna, dan Masya Allah luar biasa seluruh jamaah dari seluruh dunia masih berdatangan ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sunnah, bahkan tawaf wada begitu. Ihsan. Ya, langsung dari Makkah, Arab Saudi, Merita Effendi dan juru kamera Diah Megasari. Selamat beribadah dan bertugas kembali. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum. Saudara, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendatangi kantor Adahi, lembaga yang menerima pembayaran dan jemaah haji. Kemenhaj memastikan hewan kurban dari dam jemaah haji Indonesia sudah disalurkan kepada yang berhak. Tahun ini Adahi menerima lebih dari 1,2 juta hewan kurban dari dam seluruh jemaah haji termasuk dari Indonesia. Pihak Adahi menyebut mereka sudah menyembelih hewan kurban dalam waktu 84 jam sesuai rentang waktu yang telah ditentukan. Daging hasil kurban ini juga dikemas menggunakan plastik kedap udara dan kaleng agar daging yang dibagikan bisa awet berbulan-bulan. Kemenhaj juga memastikan seluruh hewan kurban dari pembayaran dam jemaah haji Indonesia sudah disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk masyarakat di Palestina. Daging dam dari jamaah haji Indonesia untuk ada prioritas ke kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tadi kawan-kawan media juga sudah ikut bersama menyaksikan bagaimana komitmen Adahi untuk kemudian daging dam ini bisa diserahkan, bisa disalurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini tentu akan menjadi nilai tambah bagi kita, bangsa Indonesia, khususnya jamaah haji Indonesia. Sementara itu petugas terus mengingatkan jemaah haji dilarang membawa air zam-zam ke dalam koper. Jemaah juga diimbau untuk tidak melakban seluruh koper agar mudah dibuka ketika ingin diperiksa petugas. Kementerian Haji dan Umroh terus mengingatkan jemaah haji agar tidak membawa air zam-zam ke dalam pesawat. Jika tetap melanggar, koper akan dibongkar dan air zam-zam jemaah akan disita. Petugas maskapai penerbangan haji Garuda Indonesia juga menjelaskan jemaah haji juga dilarang memasukkan power bank atau baterai atau aerosol ke dalam koper bagasi. Batas berat koper yang diperbolehkan adalah 32 kg untuk koper bagasi dan 7 kg untuk koper kabin. Petugas juga mengimbau jemaah tidak perlu mengikat atau membungkus seluruh koper dengan lakban agar memudahkan jika ingin diperiksa isinya. Tali temali ini adalah jadi salah satu hambatan pada saat proses pemeriksaan. Jadi ketika memang posisinya kopernya sudah rusak, memang nanti kita akan mentolerir untuk dilakukan lakban gitu ya. Tapi bukan berarti semua koper bisa dilakukan lakban. Jadi tali temali, lakban itu sebenarnya hanya dalam kejadian khusus saja. Ada contohnya seperti itu, yaitu kalau teman-teman lihat full di lakban gitu ya, itu juga jadi permasalahan karena nanti pada saat di X-ray ada temuan akan sulit lagi nanti ketika untuk pembongkaran memakan waktu, malah nanti akhirnya mohon maaf jadi tidak terangkut, tercecer dan lain-lain. Kita harapkan semua koper jemaah bisa terangkut sampai ke embarkasi. Saudara, kisah Nabi dan Rasul menyebarkan agama Islam diceritakan dalam Museum Wahyu yang berada di Makkah, Arab Saudi. Di museum ini pula terdapat replika Gua Hira yang menjadi saksi penting dalam perjalanan Rasulullah menyampaikan wahyu Allah. Museum Wahyu dibangun untuk merangkum perjalanan para nabi dalam menyebarkan agama Islam. Di museum ini, pengunjung diajak melihat langsung replika dan simulasi kisah yang terjadi di masa itu. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada pula kisah Nabi Nuh alaihi salam serta perjalanannya menyampaikan wahyu pada umatnya. Serta Nabi Ibrahim alaihi salam yang juga disebut sebagai ayah para nabi lantaran banyak keturunannya yang menjadi nabi. Di sini diceritakan pula masa Nabi Isa alaihi salam, di mana setelahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu hingga 600 tahun lamanya.
Sampai pada akhirnya di masa Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Ini adalah replika dari Gua Hira. Gua Hira ini adalah lokasi pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Di Gua Hira inilah pertama kali surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan ke bumi sebagai wahyu pertama bagi Rasulullah. Di gua ini juga Rasulullah berdiam diri berlama-lama untuk merenungi tentang alam semesta. Gua Hira ini dibuat menghadap langsung ke arah Ka'bah, tempat Rasulullah merenung. Dari TVNI, Dia Megasari, Kompas TV Mekah, Arab Saudi.